Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Alhamdulillah, usai sholat Jumat di masjid tentunya kita diundang untuk ngopi di rumah salah seorang mubalik LDNU, Ustadz Ahmad Supardi. Dan kebetulan tadi yang khutbah adalah Ustadz Jihan. Nah, ini mumpung ketemu, kita lagi mau ngobrolin yang seru-seru. Salah satunya adalah nikah siri. Nah, ini pokoknya kalau nikah yang bahas laki-laki biasanya itu seru banget. Itu pasti seru banget. Nah, lebih seru lagi kalau nikahnya siri. Nah, kalau yang nikahnya itu sudah a'linu, sudah diiklankan, sudah divulgarkan, itu mah biasa. Yang luar biasa adalah siri. Lebih seru lagi karena yang akan kita bahas adalah pernikahan siri artis. Ya, Rizky Bilar kalau tidak salah sama siapa? Lesti Kejora. Penyanyi dangdut ya? Iya. Penyanyi dangdut. Nah, tuh yang awalnya hanya lamaran, ternyata sudah menikah. Bahkan disinyalir sudah blending kata orang Jawa. Apa blending itu? Hamil ya, sudah isi. Tidak tahu isi makanan atau isi yang lain. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang itu. Nah, bagaimana sih sebetulnya dalam perspektif Islam seumpama sebetulnya sudah siri, tapi kemudian utuk-utuk datang ke KUA, nikah lagi. Nah, ini benar apa enggak jalurnya? Nah, pertama yang akan kita mintai komentar tentunya Pak Jihan, Ustadz Jihan. Gimana Ustadz tentang nikah siri ala Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Wah, saya ndak update ini rupanya ini. Namanya saja sudah gelagapan. Baik, monggo Pak Jihan. Kalau nikah siri ya, nikah siri itu nikah yang siri kan berarti yang tidak dicatat secara KUA itu kan. Tiarap nanti ya. Ya, tiarap ya. Tapi memang menarik ini Pak Bukhari karena sebagian masih beranggapan itu tidak apa-apa karena sah secara agama. Kalaupun kita merujuk kepada kitab-kitab klasik Pak ya, mesti tidak ada syaratnya harus mencatatkan ke KUA gitu kan. Ada. Nah, syarat itu kan memang muncul ya karena dalam rangka untuk melindungi hak-hak dan kewajiban ya, terutama kalau misalnya tentang perceraian nanti harta gono gini, kemudian warisan ya kan. Termasuk kalau ada KDRT segala itu kan juga mencakup. Bisa di situ gitu. Jadi itulah yang kemudian dicatat dalam KUA itu agar hak-haknya dilindungi karena banyak sekali yang hak-haknya itu tidak terlindungi. Nah, permasalahannya ketika nikah siri ya kemudian didaftarkan ke KUA nih. Ada pernyataan bahwa masih perjaka dan perawan. Nah, seharusnya ya katanya yang ada orang yang mau mempolisikan itu katanya itu pembohongan publik ya. Seharusnya itu isbat ke pengadilan agama. Nah, kalau kemudian di KUA berarti kan dia tanda tangan ternyata sudah ndak perawan ndak perjaka dalam tanda kutip sudah nikah siri, seharusnya itu isbat ya ditetapkan di pengadilan agama. Nah, disinilah yang menjadi polemik sebenarnya. Tapi menarik sebenarnya karena apakah harus dibagi dulu nikah siri ini untuk yang baru pertama kali menikah atau nikah siri biasanya untuk istri kedua, tiga dan seterusnya. Nah, itu kan itu beda lagi gitu artinya. Ceritanya. Nikah sirinya. Ngomong-ngomong, kok mesti digugat itu kenapa toh? Itu kan hak mereka. Ya betul. Kawinnya. Hak mereka. Kok mungkin gugat-gugat dari sudut pandang yang melaporkan itu ini adalah contoh yang buruk bagi masyarakat karena membuat kegaduhan. Public figurnya ya. Betul. Karena ketika semua orang wah itu kan namanya public figure itu kan kalau sudah ngomong A nanti ngikut semua kan bisa dipastikan artinya ibarat karena waladolin. Ya itu tinggal amin. Nah itu yang menjadi presiden buruk sebenarnya kan. Nah makanya jangan sampai ini memain-mainkan karena ini hal yang sakral. Memang pernikahan kan dalam agama sendiri sakral ya. Sangat. Cuma beda saya terima nikahnya jadi yang awalnya haram jadi halal. Cuma ngomong tok padahal ya kan. Apalagi kalau bahasa Arab ya. Qabiltu bidzalik. Selesai. Kata. Itu aja selesai. Nah, ini yang mungkin masih perlu ya. Kalau kita lihat memang kemarin itu sendiri kalau saya cek ya ada yang mengharamkan nikah siri, ada yang membolehkan karena kalau diharamkan takutnya ini kejadian masih banyak nggak tercover terus akhirnya berembet
karena kita masalah hukum harus memang hati-hati sih. Harus hati-hati, betul. Harus hati-hati. Sampai sekarang pun masih belum sepakat gitu loh, Ustaz. Masih belum sepakat. Nah, di sini ya memang kalau memang bisa secara kedaftaran KUA, ya seharusnya didaftarkan lah ya. Nah, kalau nggak bisa ini karena apa? Ini mungkin juga ada yang mudarat atau maslahatnya kalau kita lihat dari sudut pandang itu ya mungkin bisa relatif sih, bisa relatif. Tapi ya itu tadi dicatatkan itu kan dalam rangka untuk melindungi. Siapa tahu di tengah jalan hak-haknya nggak dipenuhi, betul. Ya kan, kewajiban tidak dilaksanakan, si istri bisa nuntut nih, ya kan. Kalau itu kan nggak bisa menuntut kemana. Salah satu apa ya, bentuk perhatian negara ya, betul, untuk melindungi hak-hak masing-masing, khususnya hak perempuan biasanya, perempuan yang paling banyak anak-anak. Nah, salah satu contoh saat saya jadi ingat, mohon maaf kita tidak nawaitu untuk menggunjing, tapi ini contoh ya. Ada sosok public figure dan juga tokoh agama yang sudah almarhum ya, almaghfurlah Ustadz Arifin Ilham. Beliau meninggal dunia, lalu kemudian sedikit terjadi apa ya, gonjang ganjing terkait dengan harta warisannya, dan kemudian ketika faktanya sekarang itu istri ketiga tidak masuk ahli waris ya. Konon katanya karena siri. Nah itu menjadi hak-haknya bisa terpenuhi apa enggak gitu kan. Nah, itu yang menjadi akhirnya cuma dari istri pertama, istri kedua dan anak-anaknya termasuk ibunda almarhum ini yang masuk dalam ahli waris. Ya wallahu alam seterusnya seperti apa. Jadi intinya kalau nikah sirinya mah gampang, enak memang ya. Cuman mengelola dan ke belakangnya ini yang kadang ya maksudnya ya itu akan timbul polemik, sangat rentan sekali. Sangat rentan untuk timbul polemik. Kalau Pak Ahmad sendiri gimana Pak Ahmad? Akhirnya bendol buri yang akhir ya. Kalau menurut saya kan hasilnya nikah siri itu juga boleh-boleh saja kan hasilnya. Boleh. Ya apalagi kita yang bukan public figure gitu kok maksudnya. Bukan seperti itu sih, bukan seperti itu juga. Secara hukum syariat kan memang ada yang sistemnya, modelnya orang itu sudah daftar di KUA. Mungkin masih nunggu terlalu lama, biasanya orang Jawa kan ada hitungan itu. Akhirnya dinikahkan dulu daripada timbul fitnah. Siap. Makanya itu ada lagi habis itu ke KUA. Itu sebenarnya tidak nikah lagi di KUA. Jadi nikah siri itu kalau di daerah saya itu ada pencatatannya. Dari P3N lah kalau nggak salah itu. Apa mencatat itu P3N itu? Pegawai pencatat nikah. Oh gitu. Orang yang ada di desa atau di kampung biasanya ada. Tapi bukan penghulu ya? Bukan penghulu. Bukan dari KUA juga? Bukan dari KUA. Tapi ini... dia itu kayak penyuluh agama. Kayak penyuluh agama, ya tokoh lah bisa juga. Itu biasanya tetap kan nikah siri kan tetap ada saksi itu sama. Tetap ada saksi. Syarat sama terpenuhi untuk nikah. Nah setelah itu biasanya bukti nikah itu, nikah siri itu dibawa ke KUA. Meskipun tulisan tangan Ustaz ya? Meskipun tulisan tangan. Siap, dan di KUA tinggal mengesahkan. Tidak perlu nikah ulang. Kalau nikah ulang ya beda lagi. Di-upgrade gitu ya, bahwa di tanggal ini sekian ini sudah melakukan nikah. Nggak perlu ijab kabul lagi ya? Nggak perlu. Kalau ijab kabul lagi berarti nikah yang lama kayak apa? Wah, itu. Dibilang tajdidun nikah setas kawin gitu ya. Masih tiba-tiba dibarui. Masih mantan baru seperti itu sih. Siap. Ada yang membolehkan seperti itu. Harusnya itu masih dalam koridor apa ya, positif sebetulnya kalau ada catatan-catatan. Yang repot dan sulit itu kan kalau enggak ada catatan apa-apa. Ya itu. Betul. Ini katanya ini. Apalagi nanti kalau sudah meninggal. Wes wassalamualaikum wes. Yang jelas akan terugikan di sini adalah si perempuan. Cuman herannya kok masih banyak perempuan yang mau disiri gitu loh. Pak Jihan kenapa kira-kira Ustaz Jihan? Karena diiming-imingi. Satu karena mungkin jumlah antara wanita dan populasi ya, terkait dengan populasi. Lebih banyak perempuan kan. Jadi bilangnya meme-meme yang jalan di medsos kan, kami juga butuh kan. Waduh ini keren ini karena memang apa itu, tangan laki-laki memang 2 tapi kan bisa memeluk 4 itu. Bergantian dong gitu. Nah, kira-kira yang lebih tepat kayak model Rizky Bilar ini Ustaz, itu ke KUA atau ke dan judulnya itu apa? Apakah ijab kabul lagi ataukah sedal isbat gitu yang sesuai fikih lah, atau dan juga yang diselaraskan dengan hukum kita tentunya. Hukum dalam negara gitu ya. Tata negara kita.
Saya kurang tahu juga, tapi kalau dari sudut pandang yang melaporkan itu dia bilang seharusnya isbat sih, isbat nikah. Isbat, ya isbat. Isbat itu penetapan, artinya tinggal netapkan aja. Berarti hampir sama kayak tadi ya Pak Ahmad ya? Iya, betul, Netapkan betul. di KUA itu aja ya. Tapi kan kita tahu bahwa prosesnya ketika dua artis ini kan ketika akad kan ya akad betulan gitu loh. Baru muncul rilis kami ternyata sudah nikah duluan gitu kan, karena ya untuk ini dan segala macam alasan lah ya. Itu pun juga di rumah seorang ustadz terkenal juga gitu Saya kan. kurang mengikuti. Jadi nggak terlalu tahu. Berarti Tapi intinya bahwa nikah lagi berarti di situ di KUA. Itu yang hukumnya perlu gimana itu? dibahas itu kalau sampai nikah lagi apakah ini sekedar botek-botek atau formalitas saja yang mungkin di saat itu enggak. Kalau ini kita menggunakan kacamata husnudzon ya. Oh, waktu itu saksinya saksi yang tidak sah dibuatnya gitu kan. Boleh jadi formalitas saja, etok-etok lah ibaratnya. Kalau husnudzon seperti itu. Tapi kalau memang juga komplit ya wallahu alam. Ini perlu basul masail kayaknya ini. Sudah ijab kabul tapi ijab kabul lagi itu. Boleh jadi sudah ada itu keputusannya di basul masail kalau kita cari. Mungkin. Ya, biasanya ada. Tapi yang disesalkan dari sebagian orang itu adalah dia public figure. Biasa. Itulah resiko menjadi Artinya public figure. mansanna sunnatan sayyatan. Nah, itu kalau sudah masuknya situ kan Angel ya. jari tusuknya itu udah Masya Allah. kemana-mana gitu. Naudzubillah min dzalik. Monggo sambil nyetok. Iya, sambil ngopi diminum. Ngopi, Ayo tanya Tapi diminum. menarik yang dikatakan Pak Ahmad tadi. Kalau di Jawa memang kalau lamaran gitu ya, itu langsung gimana kalau sekalian nikah siri? Ya ada yang Karena untuk menjaga gitu ya. Langkah-langkah preventif berarti ya. Ya, langkah-langkah preventif. Tapi ya saya sendiri pas sama istri gitu di Cepu gitu kan, ada yang nyeletuk gitu dari keluarga. Tapi kami loh enggak, memang ini awalnya lamaran gitu kan, ya sudah lamaran aja, enggak usah kok nambahi aneh skenarionya tiba-tiba mungkin saya beranggapan ya mungkin sudah salah satu adat ya kalau di Jawa ya itu sekalian aja nggak gitu. semuanya, Nggak ada semuanya. sebagian seperti itu. Untuk Tapi preventif. tujuannya bagus sih kan, untuk ikhtiarkan, untuk Ya, hati-hati. kalau seumpama pengen ngajak beliin cincin, beliin baju itu kan bonceng kan sudah halalan halal. thayyiban mubarakan. Itu adik saya termasuk gitu. Oh gitu. Adik saya yang lulusan Peloso Oke. itu lamaran gimana? Sekalian aja saya bilang begitu. Malah saya yang ngusulin. Udah ijab kabul gitu. Sehingga Tapi nggak dicatat kayak tadi Pak Ahmad tadi ya, ada PP3N ya, P3N tadi yang oh, catat itu. enggak ada, cuman saya aja yang bikin oret-oretan. Karena yang waktu itu nikahin Yai Mujib Imron yang sekarang jadi wakil bupati, yainya adik saya yang di pesantren Al-Yas ini. Nah, kemudian ketika ke KUA sudah kita serahkan tulisan itu saja. Ya, iya. Saksinya ini, walinya ini dan seterusnya udah selesai. Maka ketika hari H, sebut saja kalau di kampung itu Persepsi lah. resepsi, itu sudah tidak usah akad nikah lagi. Karena sudah selesai, tinggal walimah saja. Tinggal 5 Itu aja. dan terjadi seperti itu di pesantren saya kan hampirnya seperti Banyak. Jadi KUA itu nggak tahu menau, Pak. Jadi nanti pihak KUA dilaporin sama pihak pondok, ini sudah si A dan si B sudah menikah, baru nanti dikasih catatan. Jadi yang nyatat orang KUA nanti. Memang tugasnya pencatat ya. Jadi nggak harus mencatat nikah, kiai juga bisa kan, orang cuma menikah. Biasanya fungsi kalau di kampung malah petugas dari KUA itu mencatat toh. Catat Karena yang mengijab kabulkan dan taukil itu semuanya dari kiai. Bahkan orang tua itu jarang yang mengijab kabulkan Jarang. wali. Semuanya Apalagi kalau merasa diwakilkan kiai. anak saya itu nyantri di sana, itu pasti Minta. minta ke kiainya. Kiainya. Padahal yang Abdul aslinya ya walinya aslinya. Berarti kalau yang model kayak gitu ya tetap dicatatkan, tapi kan nggak saat itu. Nggak saat itu. Setelahnya. Oke, itu mungkin masih masuk lah ya. Masing-masing. Tapi untuk yang betul-betul siri dan tidak pernah di KUA kan ini menjadi masalah. Itu. Memang. Nah, ketika masuk sekolah itu kan ada nama ayah, nama ibu. Betul. Akhirnya apa, dia misalnya anaknya cowok, bin nama ibunya. Sama ibunya. Karena sudah pernah digugat ke MK untuk pendudukan catatan sipil ya, dan MK mengabulkan semua anak yang mohon maaf dalam tanda kutip tidak resmi ya, dari hasil yang pernikahan yang tidak dicatatkan ya, itu boleh nama orang tuanya binnya ke ibunya. Ibu. Jadi kayak Isa bin Maryam ya. Ya, Ya, kayak gitu. Jadi- Itu dalam rangka MK, Mahkamah Konstitusi memenuhi hak-hak setiap warga negara. Karena kalau zaman dulu tuh akhirnya bingung, nggak bisa sekolah. Karena apa?
di kakaknya pinnya siapa? Nggak ada. Dan Nggak bisa. apa itu manfaat-manfaat yang diberikan oleh pemerintah yang lainnya tentunya ya. Ya. Bukan hanya karena fungsinya dari kakak itu sudah menjalar kemana-mana Bisa ke sudah. bantuan sosial, bisa ke BPJS apa segala macam kan. rentetannya Rentetannya banyak. banyak. Nanti dia bisa bikin KTP ya kan. Nah, kalau tidak kayak gitu, kalau MK nggak ketok palu, ini anak ini cowok pinnya siapa? Ya. Padahal syarat saat masuk syarat kan sekarang pakai akte kan. Iya. Sekolah, daftar apapun juga. Semuanya pakai akte. Apalagi serba sekarang upgrade ke digital kan, semuanya serba digital, mesti harus pakai nicknya itu. Nah, itu dia. Maka ya mudah-mudahan lah semakin kesini semakin sadar dengan kehadiran negara untuk pasangan suami istri bahwasanya siri itu sah, tapi lebih afdol, lebih terjamin dan ada yang mengawal kalau dicatatkan di KUA gitu kira-kira. Itu untuk menjaga hifdzon li hukuk ya kan, wal wajibat kan, hak-hak dan kewajiban itu agar bisa terpenuhi. Nah, makanya di dalam Baksul Masail kalau nggak salah Jawa Timur itu tidak berani mengharamkan nikah siri. Karena takutnya nanti kalau diharamkan berarti berdosa semua ini. Nah, yang di Sumatera Barat itu mengharamkan hasil Baksul Masail NU di Sumatera Barat tuh saya pernah searching ya, itu mengharamkan nikah siri. Tapi mungkin kita lihat daerah dulu apa sebabnya mungkin gitu ya. Karena kita kan nggak bisa menyamaratakan di Indonesia kan. Untuk daerah tertentu berarti mungkin, ya. Untuk mungkin banyak mudorotnya mungkin ya. Tapi kalau di Jawa mungkin yang nikahkan tuh betul kiai, semuanya tahu, ada terus dicatatkan. Nah, kalau mungkin di Sumatera Barat mungkin itu cuma nikah siri terus kemudian tidak dikawakan mungkin. Nah, jadi sehingga hukumnya bisa menjadi haram. Nah, itu banyak yang di daerahnya. Mau kan? Antar ya, yang jelas apa ya? Nikah itu bukan hanya untuk sarana menyalurkan syahwat. Ya, tapi kalau punya anak-anak itu lo kasihan anaknya. Khawatir anaknya nanti ndak ikut makan nangkanya, cuman kena getahnya. Nah, itu wis ceket kabeh wis angel. Mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita sampai kopinya belum diminum. Nah, kesimpulannya Pak Jan. Kesimpulannya kita dalam menetapkan sebuah hukum memang harus melihat kondisi ya, realitas waqiah yang ada, dan tetapi tetap kita merujuk kepada ahlu dzikri, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu lah ya. Kualitas keilmuan. Meskipun gimana pun juga ya, ketika kita sudah nanya ya orang-orang yang berilmu nih yang kemudian tanggung jawab gitu kan. Tapi memang setiap daerah berbeda-beda, tapi ya memang wajarnya seharusnya afdolnya seperti kata Pak Bukhari tadi untuk dicatatkan. Karena di pencatatan itu ada hak dan kewajiban yang bisa dijaga oleh negara. Negara turut hadir untuk menjaga hak dan kewajiban itu gitu kan. Terkait masalah Rizky Bilar sama Listi tadi, nasihat untuk mungkin penggemarnya, pengikutnya apa, Ustaz? Ya, itu kalau bisa nikah ya tetap di KUA gitu kan. Ya, penggemarnya ini juga mungkin ya kita harus melihat sosoknya ini. Kalau artis itu kan gitu sendiri, wah kalau sudah rame tafsirannya macam-macam gitu kan. Makanya kita harus cerdas ya, tetap melihat segala sesuatunya ya dengan bijak lah, Tidak fanatik buta ya. Tidak fanatik buta. Kritis. Kesimpulan jenengan? Sampun. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, meskipun sekedar ngopi-ngopi pulang Jumatan, mudah-mudahan banyak hikmah yang digali dan didapatkan tentunya oleh saya, kita semua, siapapun yang menyimak nanti video ini. Terima kasih atas semua pencerahannya Ustadz Jahan, Ustadz Ahmad Supardi Rahman, dan juga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menaungi kita, dan kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Amin Allahumma amin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.